Tadi 125 galat yang diizinkan atau galat yang ditoleransi. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya, ini mungkin ada sesuatu yang harus juga kita perhatikan. Di rumus ini ada Z dan ada D dan ada alfa, kan gitu ya? Kebetulan D-nya udah dikasih. Nanti kalau penelitian D-nya nyari sendiri. Nah, Bu Mamuda kok dikasih? Ya saya mikir kalau D-nya nggak saya kasih berapa banyak variasi jawabannya. Yang orang sih susah kan begitu saja ya. Oke. Kemudian D-nya kemudian saya kasih, N-nya sudah tahu. Kemudian di sini ada alfa. Alfa itu apa? Sama seperti alfa pada saat kita melakukan analisis data. Jadi alfa itu adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi. Ya. Jadi artinya apa? Kalau semakin besar alfa yang nanti akan kita berikan, maka sampelnya akan semakin kecil. Kalau alfanya semakin kecil, berarti kan presisinya tinggi, itu konsekuensinya sampelnya akan menjadi semakin besar. Itu sudah hukumnya seperti itu. Nah, jadi yang aman bagaimana? Ya yang aman biasanya kita pakai yang standar saja. Biasanya kita akan menggunakan yang alfanya 5% untuk penelitian kesehatan yang ada di masyarakat, 1% untuk penelitian terapi kesehatan yang ada di rumah sakit, 10% untuk penelitian di bidang sosial, di bidang politik. Itu kan agak susah membuat dia menjadi mungkin, karena itu alfanya dia akan menggunakan besar. Ya, itu selalu yang kita gunakan. Nah, di alfa ini nanti kita akan pakai untuk menghitung Z-nya. Nah, Z-nya ini pakai apa? Z-nya itu menggunakan rumus yang seperti tabel normal standar ya. Tabel normal standar. Sebentar. Ada ya. Masih ingat kan tabel normal standar? Lupa. Boleh enggak? Kita coba cari tabel. Ini saya punya tabel normal standar. Nah, yang ini dulu. Ini dulu semester berapa yo? Semester 2 kali ya. Tabel normal standar ini. Nanti kita cari. Oh, saya tadi alfanya pakai berapa? Nah, misalnya saya pakai alfanya 5%. Padahal rumusnya tadi kan ini ya. 5%, berarti ini kan harus kita bagi 2. Berarti nanti alfanya, kalau alfanya 5%, saya akan melihat di tabelnya. Kan dibagi 2 berarti 0,025 kan ya. Oke. Kita cari lagi di tabel saya. Kita cari yang di dalam yang 0,025. 0,02 ini pas ya? Ya. 0,025 saya geser ke sini 1,9, saya geser ke atas 0,06, berarti saya tambahkan gitu ya. Saya tambahkan berarti ini berapa? 1,95. Ini adalah Z1 min alfa ya. Oke. Kemudian tadi sekarang saya butuh apa lagi? Standar deviasi. Varian, ini standar deviasi yang dikeluarkan. Ada tak tadi di soalnya tadi? Enggak ada, ya. Di soalnya enggak ada. Tapi nanti kalau misalnya penelitian betul, cari di artikel ya, saya dapatnya. Kalau nggak dapat Bu, studi pendahuluan. Nah, diukur beberapa balita yang lahir di situ, kemudian bayi yang lahir di situ, nanti itu yang dipakai untuk standar deviasi. Tapi tadi saya punya nilai minimum, saya punya nilai maksimum. Nah, ini bisa saya pakai ya. Saya pakai ini kemarin bisa kuliah mungkin ya. Ini kan gambar normal standar ya. Harusnya kalau ingat tabel tadi masih ingat juga dengan yang ini. Nah, ini saya hapus semua dulu biar enggak sibuk. Tabel normal sampai seperti ini kata teorinya ya, kayaknya saya nulis aja ya daripada saya gambar.
Sudah. Enggak ada. Ya sudah. Udah kan, kalau kita pakai Excel aja enggak apa-apa. Nggak ada, Bu. Enggak ada ya. Oke. Coba diperhatikan di sini ya. Luasan di antara mu min 2 SD sampai dengan mu plus 2 SD. Jadi kalau saya hitung di sini ya. Saya kasih warna. Ini katanya ini luasannya adalah 95%. Kalau luasan fullnya, luasan semuanya berapa? 100% kan berarti ya. 100% itu luasan semuanya. Kalau kita ngomong probabilitas ini kan dirupakan dari angka saya. Jadi luasan di bawah kurva normal itu adalah 1. Masih ingat ya? Berarti kalau saya ngomong luasan di bawah kurva normal dengan batas mu min 2 SD sampai dengan mu plus 2 SD yang kira-kira luasannya warna kuning ini ya, batasnya yang warna kuning ini, maka dia adalah 95%. Min-max itu posisinya di sini kan, ini nilai minimum, ini nilai maksimum, gitu ya. Tadi kita punya, berarti bayangkan ini nilai saya di pojok sini ya, itu adalah 2250, betul? Nah, tak pindah BCA. Ini nilai yang di pojok ini beratnya itu adalah 2250. Nilai yang di sini beratnya tadi katanya 45.000, ini 500. Kan gini ya. Karena saya tidak punya teori yang mengatakan luasannya seperti ini, yang saya tahu hanya ini, boleh kan ini saya anggap di sini saja ya. Saya tadi pakai alfanya 5% loh, boleh kan ya? Boleh. Coba sekarang kita hitung, ini min plus 1 SD, min plus 2 SD kan gitu. Ini juga sama. Ini min dikurangi 1 SD, min yang di sini dikurangi 2 SD. Berarti ini ada berapa lompatan SD di sini? Ada berapa SD kalau saya bergerak dari min 2 SD sama min plus 2 SD. Ada berapa SD? 4. Oke, ada 4 SD. Ada 4 SD. Paham ya? Ada 4 SD. Berarti sekarang saya mau mencari 1 SD-nya berapa? Kan saya sudah terima kalau saya salah 5% kan ya. Berarti sekarang SD-nya berapa? 4 SD itu 2250 sampai 450 itu 4 SD. Berarti 1 SD-nya atau 1 standar deviasinya berapa? 45 dikurangi 225 saya bagi dengan 4. Kan gitu saja dah ya mikirnya. Dengan 4. Clear ya? Jadi nanti walaupun rumusnya itu menggunakan standar deviasi dan kita tidak punya info tentang standar deviasi, tidak apa-apa, kita bisa mencari info tentang nilai minimum dan nilai maksimum. Karena apa? Karena kadang-kadang misalnya saya merujuk sebuah artikel itu tidak nulis semuanya. Mungkin dia nulis standar deviasinya, mungkin dia nulis minimum maksimumnya. Kalau di artikel yang kita rujuk tadi dia menulis standar deviasinya, berarti boleh langsung saya pakai. Tapi kalau yang saya peroleh itu hanya nilai min dan maksimum, boleh juga kita lakukan perhitungan seperti itu. Itu maksud saya, ya. Jadi kita jangan putus asa dulu. Waduh Bu, nggak dapet Bu, nggak dapet standar deviasinya Bu. Terus gimana? Ganti judul? Jangan itu, gitu ya. Jangan sedikit ganti judul. Nah, ini saya sudah dapat sekarang. Ini adalah SD kita, standar deviasi kita 562, nah, setelah itu baru nanti kita lakukan perhitungan ya. Jadi Z-nya sudah ketemu, SD-nya tadi sudah ketemu, berarti variannya itu diapakan? Dikuadratkan kan ya? Oke. Variannya berarti saya hitung dari standar deviasi yang dikuadratkan. Oke, clear, selesai. Baru kita masukkan
masukkan dalam rumus. Nah, kita masukkan dalam rumus. Saya hitung dulu bagian atasnya ya. Pembilangnya saya hitung, berarti N. N berarti N-nya berapa tadi? N-nya saya nggak tulis ya. Saya nggak tulis di sini. Oh ini ada. N-nya 100 dikalikan Z-nya. Z-nya tadi sudah jadi ya ini ya. Ya, terus dikalikan, dikuadratkan tadi dia, ya kan? Dikuadratkan. Nah, ya tidak salah saya kasih kurung. Nah, dikuadratkan, habis itu dikalikan dengan varian atau standar deviasi yang dikuadratkan. Saya boleh pakai ini atau kalau pakai SD boleh juga. Kalau pakai SD harus saya kuadratkan di atas ya. Bisa pakai SD ini sesuai dengan rumus. Sudah, ini dapat, ini pembilang. Kemudian apa lagi? Menyebutnya. Nah, menyebutnya saya hitung dulu yang kecil ini ya, biar tidak salah nanti ya. N, berarti saya hitung N-nya berapa tadi? N min 1 dikalikan dengan D kuadrat kan gitu. D-nya saya nih 125 dikuadratkan. Saya kuadratkan. Oke, saya tutup kurung dulu. Kemudian saya hitung suku yang kedua ini. Berapa ini Z? Saya masukkan Z-nya. Z-nya tadi 1,96 ini kan ya. Saya kalikan, saya kuadratkan dulu. Saya kuadratkan, dikalikan dengan varian standar deviasi yang dikuadratkan lagi. Standar deviasi kuadrat lagi. Ya, tutup kurung. Z. Kemudian ini kita cari sekarang N-nya. Nah, N-nya berapa? Tinggal kita masukkan angkanya. Berarti N-nya N-nya sama dengan ini kan ya, pembilang dibagi dengan penyebutnya. Ini saya jumlahkan kan ya? Oke. Ketemunya 44,0021. Jadi kalau ada 100 kelahiran di rumah sakit itu tadi dalam periode tertentu, maka kalau saya mau mengestimasi saya butuh 44,0021. Ini harus dibulatkan. Ini adalah sampel minimal. Membulatkannya jadi berapa? 45. Ya, kita bulatkan menjadi 45. Jadi untuk pembulatan dari teknik sampling selalu dibulatkan ke atas. Ya. Karena nanti kalau saya ambil 44 kurang 0,021. Wah, kurang 0,0021 Bu. Siapa itu? Ibunya baru ngeden nih. Masa ya begitu ya. Jadi kita bulatkan ke atas, berarti sampel kita butuh 40. Lalu dari 45 itu nanti kita pilih secara random. Nah, randomnya bagaimana? Kan tadi punya 100 ya. Punya 100. Ini responden nomor 1, misalnya bayi pertama. Terus kemudian ini bayi kedua, kan gitu ya. Mungkin ini kita anggap aja ini ID-nya. Nah, berarti nanti saya buat sampai berapa? Sampai misalnya sampai 100. Sampai bawah sampai 100 kita buat listnya dulu. Kemudian setelah kita buat listnya dulu, sekarang saya mau menentukan bilangan randomnya, milihnya gitu ya. Saya milih itu saya butuh berapa tadi? 45 ya. Ini angka yang nanti akan saya buat ya. Jadi saya sudah punya nomor 1 sampai 100. Kemudian saya akan ambil 45. Nah, 45 ini balita nomor berapa? Bayi nomor berapa saja. Nah, saya bisa menggunakan random. Ada di sini random. Nah, ini ada random between ya. Kelihatan ya? Saya klik. Nah, random between apa? Between antara berapa sama berapa? Kan kita udah bayangan punya nomor 1 sampai berapa tadi? 100. Saya enter. Oh, berarti
responden pertama saya bayi nomor 16. Kemudian saya random lagi. Randomnya berapa kali? 44 kali. 45 kali. Langsung jadi. Jadi nanti balita saya, bayi yang lahir yang nomor 92, nomor 89, nomor 29, nah ini semua. Nah, nanti sepakati saja kalau ada itu keulang, berarti nanti dilakukan ya, itu caranya. Dan ini yang jadi masalah, setelah ini harus langsung dikopas. Kalau enggak, saya enter saja, saya enter lagi. Misalnya saya berubah salah satu saja, itu dia bisa berubah semuanya. Berubah lagi kan ya. Nanti kalau ini apa lagi? Berubah lagi kan? Karena itu biasanya kalau yang seperti ini benar-benar kejujuran mahasiswanya yang jadi taruhan. Jujur dah, jujur Bu. Padahal habis itu kok enak ya, nggak suka angka itu. Enak gitu, sudah berubah gitu ya. Jadi ini kejujuran kita yang dibutuhkan. Jadi nanti ini 45 orang ini dia ada pada angka 1 sampai dengan 1. Ini yang kita lakukan perandoman. Jadi kalau kita ngomong berarti nanti randomnya berapa kali ya? Karena milihnya 45 kali ya 45 kali perandoman. Ya kalau ini tadi ngomong udah kok cepet kan dikopas tadi rumusnya ya. Rumusnya dikopas. Karena nanti ada juga teknik-teknik yang mungkin randomnya nggak sebanyak ini, mungkin random sekali habis itu dilopati. Itu kira-kira untuk simple random sampling. Untuk datanya apa tadi? Datanya yang untuk continue setelah ketemu infinite dia ya, karena n besarnya tahu, baru cara merandomnya seperti ini. Dulu waktu kita Excel tidak menyediakan random, di statistik itu ada namanya tabel random. Tabel random itu kayak tabel normal tadi, dia rangkaian angka. Nah, kita diajari caranya bagaimana nanti kita pakai pensil. Nah, itu zaman saya waktu saya kuliah ya, ada kertas random itu tadi, kita pakai pensil, kita jatuhkan, nah ceplok gitu ya. Jatuhkannya juga saya anak kita ya, aku pengen pojok sana, nggak bisa. Kita jatuhkan, nah, akan dapat angkanya kan. Setelah itu nanti kita tentukan, misalnya bilangan random itu banyak, bisa saja dia satu set itu bisa 10 angka. Akhirnya nanti kita pastikan kita mau angka depan atau angka belakang, seperti itu. Nah dia cuma selembar. Nah kalau sampel saya banyak bunga muda, ya akhirnya apa? Ya akhirnya sekarang saya pakai angka depan, setelah berikutnya saya pakai angka tengah, setelah berikutnya saya pakai angka terakhir. Itu kan akhirnya juga dapat banyak. Susah ya? Lebih gampang ini tadi. Yang pakai Excel lebih gampang untuk membuat. Nah sudah, nanti kita ambil penelitiannya, kita ambil sampelnya. Tentunya ini bisa kita lakukan kalau apa tadi? Kalau punya ini nomor 3 ini, kalau punya daftar semua unit gitu. Ya. Kalau daftar semua unitnya nggak ada, lu yang ketemu 64 dah, 64 itu sopo kan gitu ya. Itu kan kita harus punya dulu kan, kita punya daftar semua unitnya, baru kita lakukan penelitian. Sama nanti kalau saya mau penelitian di FKM ya kan banyak ya,